Shalom semuanya ya. Saya bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Juga ini ada my brother Daniel ya, Colorado ya. Oke, salam buat semuanya. Saya berdoa biarlah malam ini atau pagi di tempat saya, apa yang kita bicarakan tidak hanya menjadi hikmat, tetapi menjadi pewahyuan yang merubah hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita akan belajar. Hari ini tema kesehatannya jelas, mah dan nutrisi. Kenapa? Karena mengerti nutrisi tidak cukup. Apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, semuanya masuk lambung, masuk mah. Kalau lambungnya nggak sehat, apapun yang bagus pun tidak sehat. Contohnya, kalau Anda sakit lambung, buah aja tidak boleh. Jadi intinya apa? Hari ini saya akan mengajarkan lambungnya diperbaiki dulu, baru belajar gizi. Jadi hari ini kita akan belajar mah dan nutrisinya. Tapi seperti biasanya, sebelum saya menjelaskan kesehatan, hari ini saya akan menjelaskan 3 slide aja tentang kuasa kebangkitan, supaya saudara yang sudah terlanjur sakit nggak stres. Pak Yo khotbah bagus, tapi saya sudah kadung sakit. Saya sudah terlanjur sakit. Saya akan ceritakan di hari, kalau di Indonesia ya, ini sudah Jumat Tengah Agung, bagi Anda mungkin Kamis Putih, tapi intinya Tuhan sudah mati dan sudah bangkit. Itu yang penting. Ya, beda tempat, beda hari, tapi Yesus sudah bangkit. Gitu ya. Itu yang penting buat kita. Jadi, tapi karena ini spesial, saya akan tambahin 3 slide di depan. Semoga Anda tidak bosan, supaya tidak hanya teori, bahwa saya Yohanes Sunardi bukan hanya mendengar dari kata orang. Yesus kita, bilurnya, sobeannya hari Jumat, itu menyembuhkan segala penyakit, bukan dari kata orang, bukan dari kata Alkitab, tapi saya, Yohanes Sunardi, mengalaminya. Gereja Anda ini adalah gereja yang pertama kali saya akan bercerita bagaimana Yesus menyembuhkan saya. Dulu orang berkata saya health biblical expert, karena saya tidak pernah sakit. Saya ahli kesehatan tersohor, ngajar bukan hanya di gereja, agama lain, tempat istana negara. Saya sudah melalang buana kemana-mana karena apa? Anugerahnya memberi saya sehat. Setan nggak suka saya mengajar Anda kesehatan. Dia membuat saya kapok dengan sakit. Kalau saya salah makan sakit, itu biasa. Kalau saya kecelakaan ngebut, kecelakaan itu dosa saya. Yang salah, yang jadi aneh, itu apa? Ketika seperti Ayub, hidupnya saleh, tapi hancur. Tapi saudara ingat, kalau Anda sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau Anda salah, Anda harus minta maaf. Saya ini, sedikit aja ya, 2 menit aja, Mega menikah dengan saya, sampai sekarang tidak pernah sakit. Tapi 2021, saya mengalami sesuatu yang aneh. Lab saya sempurna. Saya akan tunjukkan dengan 3 slide. Saya tidak ada waktu banyak, karena yang dimuliakan harus Tuhan. Bukan penyakit saya, tapi kesembuhan dari Tuhan. Supaya saudara ini gereja pertama yang saya saksi loh. Semua minta saya saksi, tapi Tuhan bilang belum. Tapi Mega berdoa, dan dia tadi pagi bilang, Pak, Tuhan kok suruh kamu nyampaikan gereja ini termasuk gereja yang mendampingi kamu waktu kamu mengalami ini. Jadi gereja ini layak mendapat kesaksian yang pertama untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, hari ini saya akan mulai dengan 3 slide agak cepat, lalu 3 slide khotbah, lalu yang sakit mah agak banyak ya. Jangan bosan ya. Ayo kita lihat. Sedikit aja, saudara. Nah, Anda lihat gambarnya. Saya waktu muda di bawah itu model fitness, beratnya 70. Yang singlet biru di atas, saya atlet dayung, itu beratnya 80. Yang di bawah coklat itu saya binaraga,
Saya menjaga kesehatan dengan sempurna. Saya menikah dengan Mega, badan saya masih 90. Otot saya bertonjolan di mana-mana. Jadi kenapa? Maksudnya apa? Itu anugerah Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi sia-sia orang menjaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Saya ngajar kesehatan dengan Anda, saya super. Di Indonesia, di luar negeri, badan saya super. Banyak orang kesehatan ngajar kesehatan, badannya gemuk. Saya super. Dan saya cinta Tuhan. Saya orang satu-satunya yang badannya bagus, pinter, bisa khotbah. Di negara, di istana, bahkan di gereja. Mami saya berdoa, kamu harus jadi Daniel, Sadra, Mesya, Abednego, bukan cuma rohani, tapi jadi berkat di kerajaan. Saya jadi berkat di istana negara karena doa Mami dan anugerah Tuhan. Tetapi saudara, setan tidak suka saya membawa kesehatan. Banyak pendeta bertobat, pendeta jadi langsing. Istri-istri langsing, pernikahan jadi bahagia. Akhirnya setan tahu, kalau menghancurkan pendeta-pendeta nggak bisa. Sudah kandung sehat. Yohanes kalau hancur, pendeta akan maksudnya itu gimana ya? Oh, pengajarnya aja hancur. Bayangkan pengajar keluarga Anda yang ngajari Anda menikah dengan baik cerai. Bagaimana, saudara? Jadi satu-satunya cara setan adalah menghancurkan mentornya. Tapi Tuhan itu baik. Waktu saya mengalami ini saya tunjukkan fotonya sebentar ya. Dari ganteng, gagah, gede, perkasa, cinta Tuhan, saya dibikin keadaannya sama setan. Lumpuh total, tidak bisa bicara, sampai wajah saya berubah. Pak Yongki perlu tahu, ayat yang ingin saya ikuti adalah satu, belum terjadi. Wajahnya Yesus rusak sampai tidak dikenal orang. Saya ingin tahu gimana. Kata Yesus, kamu tak incipi sedikit. Waktu saya mengalami ini, Pak Yongki, orang itu kalau saya makan di restoran, semua nraktir saya karena kenal wajahnya Yohanes. Baik Kristen, tidak Kristen kenal. Ini yang di TV. Nah, suatu ketika saya lumpuh di lift, Pastor, di satu lift apartemen saya, asisten terbaik saya menyapa Bu Mega. Ci Mega, kabarnya gimana? Koyo ndek mana? Padahal saya di sampingnya. Wajah saya hancur. Saya ini menahan diri supaya tidak nangis loh, saya cerita. Wajah saya hancur, kata anak saya, soalnya wajah papa gantengnya hilang, jadi trapesium. Tahu trapesium? Jadi pegawai saya itu, pegawai yang saya bayari itu, menyapa Cik Mega, tidak menyapa saya. Waktu saya sedih, ini aja saya mau nangis, saudara. Yesus bilang gini sama saya di hati saya. Nah, itulah rasanya waktu wajahku hancur. Murid-murid meninggalkan aku. Sekarang kamu sudah merasakan apakah kau kecewa dengan aku? Enggak, Tuhan. Kamu enggak ganteng lagi masih mau khotbah? Mau, Tuhan. Kamu lumpuh, mau doakan orang sakit. Jadi Pastor Yongki perlu ketahui, waktu saya lumpuh setahun itu, orang masih bertanya dan saya menjawab. Jadi lucunya, waktu saya khotbah, gereja Anda ini termasuk gereja yang mendampingi, diizinkan Tuhan mendampingi saya waktu saya di lembah. Dan waktu saya khotbah, kayak Pastor Yongki khotbah gini, saya bisa ngomong. Setelah khotbah selesai 1 jam berikutnya, lumpuh lagi, tidak bisa bicara lagi. Tapi Tuhan bilang sama saya, kenapa aku membiarkan kamu? Ini satu ini kata penting supaya saudara-saudara yang sedang mengalami tidak kecewa sama Tuhan. Tuhan ngomong sama saya gini, karena waktu saya jadi chef di TV, kalau anak buah saya atau bintang tamu masak rusak, saya biarkan. Kenapa? Karena saya terlalu pandai untuk merubah kerusakannya jadi kebaikan. Tuhan juga ngomong sama saya.
Kenapa aku biarkan setan mencobai Ayub dan mencobai kamu? Karena aku terlalu hebat. Aku Tuhan yang terlalu dahsyat. Bisa merubah kekacauan jadi kemuliaan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan itu tidak dibuktikan Tuhan kalau masih ada manusia yang mengambil alih kemuliaannya. Dokter bilang gini, 3 bulan, kalau Bapak tidak bisa jalan, Bapak lumpuh seumur hidup. Waktunya Bapak cuma 3 bulan. Jadi kalau Pak Yongki tahu, waktu saya khotbah di Pak Yongki, tahun 2001, coba nanti diulang, tangan saya selalu kiri aja. Sekarang kanan kiri bisa gerak. Bapak lihat ya, khotbah saya di lalu-lalu pasti cuma tangan kiri gini. Tapi sekarang kanan sudah bisa semua. Saya bisa bicara fasih. Tapi yang aneh, saudara, waktu saya khotbah, Pak Yongki, siapapun jemaat tanya vitamin, saya hafal. Pak dokter bilang gini, Pak, permisi ya Pak, namanya siapa? Yohanes. Pak, ini uang berapa? 100.000 uang kok. Saya hafal, saya cinta uang saya. Ini siapa? Istri saya. Karena pasien yang seperti saya, tidak kenal istrinya. Kalau saya tidak menyebutkan nama ya, Anda di Jakarta ada artis yang barusan kena 6 bulan lalu kayak saya, sampai sekarang tidak kenal anaknya. Saya ngomong sama dokternya, B1 tiamin, B6 peridoksin, B12 cyanokobalamin. Dokternya kaget, apa itu? Duh, dokter tidak tahu ya, saya ahli gizi, ingatan saya masih sempurna, karena saya harus melayani jemaat Tuhan. Nah, ini singkat cerita nih, slide kedua. Biar saudara tahu, begini hebatnya badannya sia-sia kalau bukan Tuhan. Kalau Anda tidak dipamerkan Tuhan, Anda tidak menarik setan. Catat, kalau Anda tidak dipamerkan Tuhan, tidak menarik setan. Ayub dipamerkan sama Tuhan. Setan gregetan. Saya dipamerkan Tuhan. Yohanes ini loh, walaupun masuk istana negara, mau ngajar janda-janda, mau ngajar persekutuan doa. Hebat nggak hambaku? Keren, masuk TV tapi masih masuk ke gereja. Setan nggak terima. Soalnya gagahnya kamu jaga. Jadi saudara, saya sehat bukan karena fitness, karena dijaga Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya dulu pikir nggak gitu, saya berdoa juga fitness gitu ya. Tapi saya baru tahu sejak kejadian ini, saya hebat, saya keren, saya masuk istana negara, saya pinter, saya kumlot karena Yesus. Setan bilang gini, cabutan po, cabutan. Maka Yohanes akan benci sama Yesus. Akhirnya setan dibiarkan Tuhan. Waktu hari itu, banyak orang meninggal kena COVID. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau orang-orang putus asa dan Tuhan tidak bisa menyembuhkan, katanya pendeta meninggal, dokter meninggal, orang kecewa sama Tuhan. Saya bilang di lapangan sama Mega, Tuhan Yesus, kalau tidak ada yang mau pamer, kamu Yehova Rafa, aku Yohanes Sunardi pamer. Gaya saudara, ngomong gitu di dan. Akhirnya setan hancurkan saya mengalami ini saudara. Saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa gerak, tapi saya tidak bicara sama siapapun. Karena saya tahu Tuhan bilang, gak usah bicara siapa-siapa kalau dalam ujian. Kalau sudah lulus gelarmu gelar, saksio, supaya namaku dimuliakan. Akhirnya terjadilah, saudara. Ini lihat. Anda lihat foto saya kanan, saya tidak ganteng biasa, saya artis, saudara. Saya masuk TV, saudara. Tapi lihat sebelah kiri saya, itu tidur selama setahun, hanya bisa duduk kalau khotbah, setelah itu lumpuh lagi. Saya benar-benar tidur terkapar, saudara. Anda lihat foto sebelah kanan, sorry ya saya mau saksi tentang Tuhan. Saya ganteng nggak, saudara? Ganteng pol, gagah, kayak artis. Saya kalau berguru, saya mungkin pendeta yang ganteng, saudara. Tapi Anda lihat sebelah saya nangis sama Tuhan. Saya sempat kecewa sama Tuhan. Tapi saya ingat mami saya. Karena itu anak-anak, dengarkan, cintai orang tuamu. Mami saya bilang gini, Yohanes, kalau kamu khotbah ganteng, mami tidak suka. Suatu ketika kalau kamu hancur, kamu khotbah, baru nanti mami di surga bangga sama kamu. Kalau kamu bilang Yesus baik waktu keren, itu biasa. Tapi bilang Yesus baik di saat Anda sakit, itu luar biasa.
Akhirnya, saudara, saya ngalami itu, Anda lihat ya. Nah, ini waktu saya tidak bisa bicara. Ini istri saya. Saya mau nangis, saudara. Luar biasa. Untung istri saya, bedanya saya sama Ayub apa, saudara? Istri saya tidak menyuruh saya mengutuki Tuhan. Itu bedanya, saudara. Saya nangis, saudara. Si Mega bilang gini, Papa, aku ditaruh Tuhan untuk menguatkan kamu. Nggak buat kamu keren, toh, tapi buat kamu melewati lembah ini. Aku ikut kamu. Saudara tahu, saya singkat cerita aja, saya tutup supaya enggak hebat penyakitnya, tapi hebat Tuhannya ya. Intinya waktu itu saya kuliah. Kuliah baru masuk SMA lulus 2020. Mobil habis, hancur semua, enggak ada duit, kuliah batal. Saya bilang, Tuhan, aku boleh enggak sembuh, tapi anak ini harus melayani Tuhan dengan kepandaian. Aku enggak mau cuma khotbah aja, harus pintar supaya bisa jadi berkat buat orang-orang. Tuhan bilang gini, mana duitnya Tuhan? Mobil dijual, semua dijual, rumah dijual untuk pengobatan. Tidak bisa sembuh. Dokter bilang, habis no duitmu tidak bisa sembuh. Lumpuh tidak ada obatnya. Tapi Yesus bilang sama saya Tuhan yang menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di Bethesda. Aku Tuhan yang akan menyembuhkan kamu. Tapi tidak sekarang. Loh, kenapa? Pak Amos Jayaratnam. Kalau Anda dengar nama ini, Pak Amos Jayaratnam. Itu mentor saya profetik. Dia ngomong, Yohanes, saya disuruh Tuhan telepon kamu. Ada apa? Saya lumpuh, Pastor. Tenang, kamu tidak akan sembuh cepat. Supaya nama orang tidak ada dimuliakan. Tunggu sampai orang angkat tangan. Nah, dokter bilang 3 bulan kalau kamu tidak bisa sembuh, lumpuh seumur hidup. Akhirnya, saudara, singkat cerita, dokter Belanda teman saya bilang gini, guru saya, ada saya, tenang. Dokter Belanda pinter. Nanti kamu tak sembuh, no. Tapi sorry ya, yo, kalau 6 bulan tidak bisa sembuh, malaikat pun tidak bisa menyembuhkan kamu. Jadi saya khotbah di Pak Yongki itu sudah lumpuh. Tapi saya, lucunya Pak Pastor Yongki, Tuhan itu ajaib. Pelayanannya tidak terhentikan oleh setan. Ujian tetap jalan. Jadi saya duduk khotbah sama Pastor Yongki begini, tapi setelah itu lumpuh lagi. Di kasur lagi. Setahun, setan bikin hati saya hancur supaya saya benci sama Tuhan. Tapi dia salah. Benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan papi saya, itu bertumbuh. Saya tambah cinta Yesus. Tambah ditekan, saya tambah cinta Yesus. Tuhan, aku bilang, enggak apa-apa, enggak kamu kembalikan semuanya Tuhan. Asal jangan dicabut hak pelayananku. Tuhan tanya, kamu minta apa? Saya bilang, saya enggak minta apa-apa Tuhan. Saya minta sampai meninggal bisa khotbah. Singkat cerita, saudara, saya deadline 6 bulan, dokter Belanda pulang Belanda lagi. Sorry ya, yo, surga pun, malaikat pun tidak bisa nolong kamu. Bulan ke-8 Agustus 2021, saya tiba-tiba saya dengar suara, bangun. Bangun. Bangun kamu. Pikir Mega tidur. Sekarang saatnya. Setelah orang-orang angkat tangan, bilurku menyembuhkan kamu. Saya bangun, saudara. Saya ke toilet, saya kaget. Pagi Mega lihat saya sudah mandi. Akhirnya kita ke dokter, ke rumah sakit. Dokter semua berhenti praktek melihat saya. Ini tahu orang sing lumpuh jalan tuh. Nama saya dicatat sebagai bukan kesembuhan, mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Singkat cerita, saudara,
Saya sekarang sudah bisa mengangkat dua tangan begini. Saya bisa berdoa. Saya ditanya itu. Roh Kudus tanya sama saya, Yohanes, kamu pingin apa? Aku enggak pingin apa-apa. Aku pingin tanganku bisa ngangkat. Buat apa? Buat menyembah Tuhan. Kerinduan saya hanya menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena kamu minta menyembah, maka aku kembalikan gagamu, popularitas. Saudara tahu, setahun ini pekerjaan saya hilang. Teman-teman saya ninggalkan saya. TV kontrak batalkan saya. Pemerintah batalkan saya. Saya habis. Tapi sampai sekarang tidak pernah kekurangan. Anak saya kuliah medis. Biaya ratusan juta, tidak dapat duitnya. Tapi anak saya kuliah. Bagaimana? Dengarkan ini. Tuhan pencipta otak tidak memberi saya uang supaya saya tidak sombong. Tuhan pencipta otak menciptakan otak saya, anak saya, kumlot. Jadi saya kuliah, nggak bayar saudara. Karena Tuhan punya cara. Saudara mungkin ingin dapat duit supaya anakmu kuliah. Tapi Tuhan bisa bikin anakmu kumlot, nggak perlu bayar. Itu kesaksian dari saya, sedikit aja ya, ceritanya banyak saudara. Tapi Tuhan nanti nggak dimuliakan. Nanti saudara lihat penyakitnya. Saya ingin Anda lihat Tuhannya. Nah, ini saya mulai masuk tentang firman, 2 slide lagi, setelah itu, nah. Anda lihat lab saya. Anda lihat lab saya. 2021 bulan 4. Anda lihat lab saya. Tidak ada yang merah. Semua sempurna. Dokter bilang gini. Duh, kamu Yohanes ya? Yang ngajar di Kompas TV ya? Labmu sempurna. Kamu jaga makan. Berarti ini bukan penyakit ini. Maaf ya, dia agama lain, dia ngomong bahasa agama itu, terus dia ngomong, harus tabah ya, harus tabah ya. Orang dunia aja tahu bahwa ini bukan penyakit, ini godaan setan. Dia bilang, syaiton gitu ya, tabah. Tapi saya nggak tabah. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Tabah nggak cukup. Jangan sabar, jangan tabah, tapi cinta Yesus. Tabah nggak cukup. Banyak orang ngajari sabar, jangan. Percaya Tuhan. Nah ya, sekarang Anda lihat gambar slide ini, supaya Anda kuat. Orang yang sama ini, anak kecil sama orang tua ini sama ya. Waktu dia kecil, umur 5 tahun, dia sakit gigi. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan sakit giginya. Waktu dia umur 25, dia sakit kepala. Karena tidak dapat jodoh. Ngerti ya? Tapi Tuhan yang sama yang menyembuhkan sakit giginya, Tuhan yang memberi jodoh. Amin. Umur 45 tahun, dia sakit jantung. Kenapa? Marah sama menantunya. Yang tersinggung katakan amin. Jadi saudara, tapi sekali lagi Tuhan yang menyembuhkan sakit giginya, Tuhan yang menyembuhkan jantungnya. 2022, umur 70 tahun. Kenapa saudara bisa nebak? Kena COVID. Tapi sekali lagi Tuhan yang sama menyembuhkan. Saudara kalau setuju, ayo baca sama-sama dengan saya. Baca tulisan di bawah ini. 1, 2, 3. Penyakitku boleh berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesusku penyembuhnya. Tepuk tangan dong buat Tuhan saudara. Dulu saya kerja di pabrik teh yang dibotolkan di Indonesia ya, teh botol sosro. Slogannya apa? Apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Yuk kita ngomong yuk. Apapun penyakitku, penyembuhku Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan saudara. Jadi kalau saudara sekarang sakit lumpuh, sakit diabetes, Pak saya diabetes Pak, nggak ada obatnya. Ingat, kecil pernah sakit gigi enggak? Pernah toh? Tuhan yang menyembuhkan sakit gigimu, Tuhan yang menyembuhkan diabetesmu. Pak anak saya nggak bisa kuliah Pak. Ingat, Tuhan yang melahirkan anakmu,
Tuhan yang memuliakan anakmu. Ini penting loh saudara, supaya Anda tahu dia sudah mati buat kamu. Yang kedua, firman Tuhannya gitu aja ya. Orang Kristen kesalahannya satu, suka darah Yesus, nggak suka bilur Yesus. Secara kedokteran tidak ada darah kalau tidak ada luka. Saya ulang lagi, darah tidak keluar kalau tidak ada luka. Sekarang yang punya tangan, angkat tangannya. Yang punya tangan aja, ya. Coba ngomong sama tangannya. Darah keluar, loh. Nggak bisa, nggak ada sobeknya. Orang Kristen suka percaya darah. Darah Yesus ngampuni saya. Siapa masuk surga? Saya. Siapa sembuh dari diabetesnya? Nggak tahu, Pak. Aneh ya. Padahal bilur Yesus mendului darah. Saya ulang lagi. Kedokteran mencatat tidak ada darah tanpa luka. Kenapa Anda percaya darah Yesus, tidak percaya luka Yesus? Halo? Kalau Anda percaya darah Yesus, Anda juga disembuhkan. Kenapa? Karena bilur Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyucikan. Banyak orang diampuni dosanya, yakin. Yakin, Pak Yu, yakin. Yakin sembuh? Enggak. Aneh ya. Saya ulangi lagi terakhir, ini khotbah paling penting. Banyak orang percaya pengampunan, masuk surga. Enggak percaya papanya sakit disembuhkan. Padahal dua-duanya. Kecuali lukanya Pastor Yongki, darahnya Yesus. Ini lukanya Yesus, darahnya Yesus loh. Perjamuan kudus kalau besok melakukan, ingat khotbah ini. Kalau pegang roti, sembuh. Kalau pegang anggur, masuk surga. Masuk diabetes, masuk surga tanpa diabetes. Yang setuju katakan amin. Ya, itu khotbah yang paling penting menurut saya daripada khotbah lain. Karena itu membuat Anda terbuka bahwa bilur Yesus itu harus ada. Bukan cuma darahnya. Banyak pendeta khotbah darah. Lupa khotbah bilur. Lihat ini. Dia yang mengampuni dosamu, itu darah. Dia yang menyembuhkan penyakitmu, itu bilur. Jadi Tuhan itu bisa ngampuni, bisa menyembuhkan. Dia pernah ngomong gini, diampuni nak dosamu, bangkitlah dan berjalanlah. Dia selalu menyembuhkan dengan kata-kata, aku ampuni dosamu nak, sembuh kamu. Pernah dengar khotbah itu? Setiap menyembuhkan, Yesus selalu mengampuni. Nah, saudara repotnya percaya pengampunan, tidak percaya kesembuhan. Supaya saya yakin, angkat jempolmu. Siapa yang yakin diampuni Tuhan? Angkat jempol. Berarti Anda sembuh. Sekarang kalau ketemu orang sakit, tanya dulu ya, percaya nggak Tuhan ngampuni kamu? Kalau dia bilang percaya, tunjukkan ayat itu. Tuhan yang mengampuni dosamu, Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Saya ini jago masak, juga jago ngajar kesehatan. Teman saya bilang, nggak ada restoran buka, Pak. Dia lupa, sebelahnya ini pengajar masak juga. Saya bisa ngajar, bisa masak. Saya chef di Kompas TV. Tuhan ya gitu. Jangan minta diampuni dosamu tok, tapi minta disembuhkan. Ingat, ini Jumat Agung. Anda diampuni, Anda disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Itu khotbah terakhir, supaya habis ini kalau kita bahas penyakit, Anda tidak takut. Karena percaya kesembuhan. Saudaranya. Oke. Oh ya, ini terakhir nih. Harus ibadah dulu. Baru dietnya diberkati, baru disembuhkan. Ingat, urutannya bukan belajar gizi. Kenapa Pastor Yongki tidak mengadakan seminar kesehatan, tapi worship and home dikasih kesehatan? Karena menyembah Tuhan dulu. Baru yang diajarkan Pak Yohanes diberkati Tuhan.
baru penyakitmu dicabut dari Tuhan. Pak, kalau saya menyembah Tuhan enggak jaga makan, tidak bisa. Karena Tuhan memberkati makananmu. Maka makanan minumanmu harus diatur oleh Pak Yohanes dulu, tapi kesembuhan bukan dari Pak Yohanes, dari Tuhan yang kau percayai. Ini penting loh saudara. Jadi orang jaga makan tidak bisa, saya sudah ngerasakan. Waktu Tuhan ngangkat perlindungan, Yohanes Sunardi yang badannya bagus dan jaga makan sakit. Itu saya sudah buktikan bahwa Tuhan satu-satunya penolongku. Saudara jaga makan harus, tapi kalau nggak diberkati Tuhan, tidak berhasil. Jadi saya suka pagi ini atau malam ini tempat Anda, worship dulu. Menyembah Tuhan dulu, baru ngomong diet gizi. Jangan lupa dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, Tuhan mencabut gizimu. Karena itu kalau saya bilang jus tomat, jangan ingat Yohanes Sunardi. Ingat Yesus pencipta tomat. Waktu Anda, Tuhan terima kasih buat tomat, buat kesehatanku. Ngejus tomat, Anda minum, belum habis tomatnya, penyakitmu dicabut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting loh saudara. Saudara jangan terkesima saya. Saya memang pandai, tetapi Tuhan yang membuat berhasil. Saya sudah merasakan sekolah saya 25 tahun. Saya sekolah 25 tahun loh saudara. Anda lihat Instagram saya. Pak Yongki lihat Instagram saya, aneh. 2022, bulan Maret, buku saya keluar 2 yang baru. Sampai orang-orang penerbit tanya, loh Bapak ini lumpuh atau enggak? Lumpuh kok bisa bikin buku 2? Karena apa? Bikin buku bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh kuasa Tuhan. Dulu saya gagah nulis buku. Tapi 2021, saya nulis dalam keadaan lumpuh. Aneh, bisa ngetik, Pak. Tapi setelah ngetik, lumpuh lagi. Ini mujizat yang nggak bisa saya ceritakan. 2022 Maret, bukunya keluar. Fresh on the oven. Buku diabetes yang pertama, yang kedua, sehat dan langsing. Itu Anda lihat di Instagram saya, diresmikan Andi. Negara, buku saya keluar. Orang nggak tahu saya lumpuh. Tapi memang supaya saya tidak bisa sombong. Supaya bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh kuasa Tuhan. Ini penting, saudara. Ini penting. Sekarang saya tahu, semua oleh anugerah-Mu. Waktu ganteng saya diambil, waktu gagah saya diambil, pangkat saya diambil, Pak. Pak Yongki perlu tahu, pangkat saya diambil. Tapi saya bilang sama Yesus, Christ is enough for me. Tuhan, semua boleh diambil. Yesus, jangan diambil dari hidupku. Apa yang terjadi, Pastor, ketika saya milih Yesus? Pastor perlu tahu, Maret awal, saya dikasih gelar baru. Pemerintah Satgas COVID mengundang saya. Tuhan mengembalikan seperti Ayub, berlipat-lipat ganda. Jangan takut. Jangan takut selama engkau benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan kedokteran, engkau sembuh. Karena yang penting engkau mengakui. Karena Tuhan tidak suka ada orang yang mengakui kehebatannya. Nah, oke. Sekarang masuk ma dan nutrisi. Semoga kesaksian tadi Anda lihat Yesusnya ya. Jangan lihat hebatnya. Yesusnya. Apapun, kalau penyakitmu cuma sakit mah pasti sembuh, lumpuh aja sembuh kok. Diabetes sembuh. Diabetes itu enak loh Pak Yongki, masih bisa mejeng, masih bisa ke mall, masih bisa ibadah. Sakit jantung itu enak loh. Tapi kalau lumpuh dan kanker, adik saya kanker Pak Sir Yongki. Februari dinyatakan 3 bulan mati. Saya kan orang pinter Pak Sir Yongki. Saya lihat bukan 3 bulan, 3 minggu akan mati.
Saya tanyakan profesor saya, Pastor Yongki. Dia bilang apa? Enggak, bukan 3 minggu. Ini minggu depan mati. Semakin pinter, semakin mendiagnosa pinter. Enggak bisa nyembuhkan, pinter diagnosa. Tuhan bilang sama saya, Pastor Yongki, adikmu pasti mati, tapi enggak sekarang. Karena mati hidupnya manusia di tanganku. Pastor Yongki, Yesus adalah satu-satunya orang yang menyerahkan nyawanya. Dia menguasai nyawa. Selama engkau jemaat punya Yesus, nyawanya orang tuamu, nyawamu, nyawa anakmu di dalam genggaman tangan Tuhan. COVID membuat orang pinter mati. Tapi kalau kalian semua masih hidup, itu Yesus. Oke, kita masuk. Mulai konsen ya. Mungkin Pastor Yongki dan teman-teman gumun. Ya, orang Jawa bilang gumun atau heran. Selama ini Pak Yung layani kita kok ngajar kedokterannya oke ya. Memorinya nggak diambil Tuhan. Karena Tuhan yang punya memori. Jadi saya berdoa, Bapak Ibu tidak ada yang pikun. Karena Tuhan yang punya memori. Saya habis cek ke dokter bulan lalu. Ditanyain, Pak Yo, namanya siapa? Yohanes Sunardi. Pak Yo tahu ini hari apa? Tahu hari Senin, karena sama kemarin saya habis khotbah. Pak Yo tahu enggak kos kaki itu apa? Ya tahu lah dok, gitu. Jadi sampai sekarang dokter enggak percaya. Sebelahnya siapa ini? Istriku ini. Namanya siapa? Megawati. Pasien berikutnya saudara tahu. Ditanyain gini, siapa itu? Enggak tahu, perempuan ini ngikuti saya aja. Siapa sih? Itu istrimu itu. Jadi pasien yang kayak saya tidak ingat anaknya, tidak ingat istrinya. Apalagi ngomong apa? Thiamin B1. B2 riboflavin. Saya bukan cuma hilang ingatan, tambah pinter, saudara. Saudara ingat ya, ingat ini, ingat kata-kata saya. Yang ngomong ini ahli kesehatan. Bukan cuma hamba Tuhan, ahli kesehatan. Saya meresmikan obat jantung tidak bisa buat sakit mah. Obat sakit mah tidak bisa buat ginjal. Tapi sekali lagi, darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Dia tidak ada kontradiksi. Bilur Yesus tidak ada kontradiksi. Sakit mamu sembuh, diabetesmu sembuh, kolesterolmu sembuh. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kamu sembuh, anakmu sembuh. Karena bilurnya sama. Ini saya ulang-ulang ya, biar Anda tuh kuat ya. Oke, Anda lihat, Anda ini hanya tengkorak. Kalau dibuka dagingmu, Anda ini seperti tulang. Tulang bayi 300. Tulang bayi 300. Tulangnya orang dewasa 206. Kedokteran mencatat tulang bayi Anda, anak Anda bayi, tulangnya 300. Tapi Anda yang dewasa ini, tulangnya 206. Itu mujizat. Kedokteran hanya bisa menghitung, tidak tahu tulangnya kemana. Jadi saudara sekarang tambah tua, jangan tambah takut. Hidupmu dalam pengawasan Tuhan. Manusia makan, itu pakai corong. Anda lihat ya. Anda lihat ya. Anda mulai belajar loh, saya mulai masuk ya, konsentrasi ya. Jadi ada namanya tenggorokan atau esofagus, pipa ini. Dari mulut sampai ke lambung. Pipanya ada 2 ya, pipanya saudara.
Pipa apa? Pipa tenggorokan ke makanan dan pipa ke paru-paru. Dengarkan saya dulu, ini penting. Ada dua pipa, pipa pertama ke lambung, makanan, pipa kedua ke pernafasan, ke paru-paru. Saya mau tanya, Saudara William, kalau saudara makan, tidak pernah tersedak masuk UGD, toh? Gelengkan kepala kalau tidak. Ya. Siapa yang mengatur haluannya, siapa tukang parkirnya, ada dua corong. Kalau makanan masuk ke lambung, kalau bernafas, Saudara William masih bernafas toh? Nah, saya pikir sudah tidak bernafas. Kalau sudah masih bernafas, kenapa nafasnya tidak masuk lambung, masuk paru-paru? Jadi Bro William dan teman-teman, di sana ada tukang parkirnya. Kiri, 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 masuk, masuk, masuk. Terus masuk ke paru-paru. Kalau Anda makan donat, ayo masuk, masuk, masuk lambung. Siapa yang mengatur waktu bayi, makanannya anak muda masuk paru-paru? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah bingung, Tuhan di mana engkau? Kalau Tuhan tidak ngawasi hidupmu, engkau masuk UGD. Kalau engkau belum masuk UGD, tapi masalahmu belum ditolong Tuhan, berarti belum waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ayo Anda lihat ya. Anda lihat. Anda makan itu ada dua corong, dari udara hidung sama mulut. Sudah Anda lihat semua. Makanan masuk corong eksofagus. Makanan masuk eksofagus. Tapi ada corong trakea. Ada pipa trakea. Kenapa makanannya itu tidak masuk trakea? Di situ ada malaikat Tuhan yang bilang, kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Terus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tidak pernah salah dari bayi sampai sekarang. Hidupmu berarti sampai sekarang tidak pernah salah. Dari kedokteran ini, saudara jangan wah hebat ya, jangan. Wah Tuhan hebat ya, gitu loh. Sampai sekarang saya tidak pernah salah makan masuk trakea. Berarti Tuhan tidak pernah salah ngatur anak-anakku. Berarti anak-anakku dalam campur tangan Tuhan. Gitu loh saudara. Ayo masuk lagi ya. Anda lihat, kalau bernafas masuk paru-paru. Kalau makan masuk lambung. Kalau bernafas masuk paru-paru. Kalau makan masuk lambung. Bernafas lewat mulut, lewat hidung tetap paru-paru. Lihat saudara. Siapa yang ngatur ini? Kedokteran hanya tahu. Saya hanya tahu. Tapi ada tangan Tuhan yang tidak terlihat menjaga hidupmu. Saudara kalau belum melihat pertolongan, tidak apa-apa. Karena matamu tidak perlu. Kamu bukan orang yang harus tahu. Tapi hidupmu harus percaya. Ini penting loh saudara. Saya tidak mau ngajar kedokteran ini buat Anda wow gitu ya. Tapi lihat di dalam situ ada tangan Tuhan yang dahsyat sampai sekarang. Kalau sampai sekarang, saudara semua yang nonton Zoom bernafas toh. Nah, kalau bernafas, tidak ada yang masuk lambung toh. Nanti coba ya, pulang khotbah ini, makan apa, minum susu. Kalau masih lambung, berarti hidupmu malam ini salam campur tangan Tuhan. Nah, Anda lihat nih. Lambung yang akan saya khotbahkan, bentuknya ini aneh. Anda lihat bergerak mengunyah makanan. Yang mengunyah bukan gigi ya. Lambung itu punya gigi mengunyah.
Bro William, pernah nggak lambungnya bilang, Pak, berhenti dulu Pak, ganti baterai. Dari kecil sampai besar lambungmu makan terus toh. Pernah enggak makan 3 bulan? Enggak pernah toh? Berarti lambungmu enggak pernah istirahat. Enggak ada baterainya. Dari mana itu gerak? Karena Tuhan Yesus. Bro Willem ingat ini ya, kalau masih bisa makan, masih ada Tuhan. Ini aneh, di lambung ini ada cairan lambung yang bikin sakit mah. pH-nya 2. Untuk apa? Untuk menghancurkan duri, untuk menghancurkan penyakit. Anehnya harus masuk usus 6,8 pH. Kok bisa Pak dari asam masuk ke sini basah? Karena di sini ada malaikat Tuhan yang menyemprotkan empedu supaya basah. Kalau yang asam ini lambungmu masuk ke usus, tipes namanya. Ngerti ya saudara? Sekarang kita belajar, makanan di lambung berapa jam? Anda lihat semua, Anda crop. Air melewati langsung. Ayam 1,5 jam. Sayur mentah, salad 30 menit. Sayur mateng 40 menit. Ikan goreng, ikan rebus 45 menit. Buah-buahan 15 menit. Daging 3 jam. Jadi kalau saudara makan daging selalu makan buah, apa yang terjadi? Dagingnya dibusukkan oleh buahnya. Jadi harus makan buah dulu, baru makan daging, ngerti artinya? Karena buah turun dulu, baru daging. Halo, ngerti semua? Kenapa makan salad dulu, sayur dulu? Karena sayur lebih cepat daripada daging. Kalau Anda makan daging stick dulu banyak, lalu makan buah pencuci mulut, yang terjadi adalah buahnya membusukkan dagingnya. Tapi kalau Anda makan buah dulu jam 4 sore, jam 6 baru makan daging, sempurna. Kalau Anda makan buah jam 10 pagi, lalu siang makan daging, sempurna. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi, berdoa sebelum makan. Ini penting loh ya, supaya lambungmu kerja, supaya ususmu kerja. Kamu jago makan, kalau ususmu tidak kerja, sia-sia. Jadi mengucap syukur sama Tuhan dulu. Tuhan terima kasih buat hidup ini. Kalau hidup itu berarti, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Jadi kemurahan Tuhan yang bikin apa? Lambungmu kerja. Baru bagianmu milih makan. Ngerti ya saudara ya? Ini penting loh ya. Gasnya naik. Ini kenapa kok bisa asamnya naik? Yang pertama, karena sebentar ya, sebelum saya menyebutkan, ada saatnya gas naik ke leher, namanya heartburn. GERD ya. Kenapa ini? Nah, kalau gasnya itu naik, di sini ada pintunya. Harusnya kalau Anda makan tidak bisa naik lagi. Tapi karena pintunya rusak, dia naik lagi. Kenapa bisa rusak? Nanti akan saya ajarin 5 hal yang membuat rusak pintunya. Jadi sudah kadung rusak gimana Pak Yu? Pertama saya ajarkan. Anda harus yakin Yesus yang mengampuni dosamu, menyembuhkan organmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bilang. Jangan diem, bilang dengan mulut. Mulut ini dengan lidah mengaku. Bilang, pegang. Dalam nama Yesus, pankreasku baru. Dalam nama Yesus, jantungku baru.
baru makan anggur. Anggur bisa buka sumbatan jantung, tapi sia-sia kalau enggak jantungmu diganti Tuhan. Harus bilang dulu, dalam nama Yesus jantungmu baru makan anggur. Dalam nama Yesus otakku baru makan pumpkin. Yang enggak boleh baru apa? Istri baru. Halo. Saya bergurau ya. Supaya Anda enggak stres. Oke. Ya. Ayo terakhir ini. Anda lihat ketika cairan itu naik, pintu ini rusak, dia naik lagi, maka akan membakar tenggorokanmu. Nah, ini beda. Anda pernah sariawan enggak? Sariawan di mulut ya. Ini sariawannya di lambung. Maka dokter harus melihat ini dan dimasukin dengan endokospi. Nah, ini ya. Dimasukin corong gini ke mulut. Anda tahu ya, seperti ini ya. Dimasukin untuk lihat lukanya yang mana. Sekarang siap-siap ya, lihat ini. Ada dua lubang. Anda lihat ada dua lubang. Saya ulang lagi. Dua lubang, 1, 2. Lihat ya, dua lubang ya. Yang satu ke lambung, satu ke tenggorokan ke paru-paru. Tenggorokan ke lambung, trakea ke paru-paru. Saya ulangi lagi. Ada dua lubang yang tadi saya katakan, pipa ke lambung dan pipa ke paru-paru. Saya ulangi lagi, biar saudara terkejut. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Nah, kayak lagu ya, ada dua jalan. Baru ketahuan di sana di lambung, luka, ada luka. Nah, ini lukanya nih, lubang ini. Ngerti ya? Ciri-cirinya ini, dikerop. Kalau 5 Anda ngalami ini, makanannya harus diatur. Apa yang menyebutkan lambung saya sehat, Pak? Anda jangan minum alkohol. Yang kedua, jangan berlemak. Ada penyakit bakteri, diabetes atau alergi. Yang terakhir, empedunya menuju lambung. Mengalami stres. Penyakit lambungnya nggak ada obatnya apa? Stres. Datanglah kepadaku yang berletih dan kata Yesus ya. Jadi obatnya lambung stres Yesus. Ini dicatat. Satu-satunya buah yang melapisi lambung cuma pisang. Jadi obatnya pisang. Mentah atau dikukus, pisang apapun. 1 sebelum makan siang. Lalu bilang, Yesus yang menciptakan pisang, Yesus yang mengganti lambungku baru. Ibadah dulu. Pisang yang mana? 1 dari hijau ya. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Saya ulangi ya, dari hijau. 1, 2, 3, 4. Nomor 4 obatnya lambung. Kalau yang sakit lambung lagi dalam proses penyembuhan, hindari kopi dan teh, soda, kacang apa Pak Yu? Apapun. Ini saya waktu diajak Pastor Yongki ke mana itu ya? Ke supermarket. Kacang itu melimpah seperti ini ya, kayak di Kanaan. Jadi kacang apapun enggak boleh ya.
Pak Yo, kalau mangkoknya juga nggak boleh. Saya berguru ya. Ayo, kol apapun. Saya lupa Pastor Yonggi, waktu kita makan steak ada sayurnya kol kecil, baby kol itu apa namanya ya? Itu juga tidak boleh. Cabai dalam bentuk Indonesia gini atau cabai apapun yang di luar negeri, jalapenos apapun tidak boleh. Itu aja yang dihindari, obatnya hanya pisang. Semoga ini jadi berkat. Ya, saya lagi nyiapkan. Mungkin berikutnya, yang penting saya sebutkan adalah penyakit yang Tuhan bilang, yang perlu saya ajarkan berikutnya ya, 3 bulan lagi, atau 4 bulan lagi, lihat Tuhan waktunya Tuhan, liver. Pastor Yonggi, fatty liver lagi menyerang banyak orang. Nanti akan saya jelaskan fatty liver. Tapi sementara ini lambung penting dulu. Semoga ini jadi berkat buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.